Selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 448. Kenshin dan Iwan yang tiba di tujuan. Di rumahnya indah yang ternyata di pedesaan. Kenshin pun tak menyangka, salah satu karyawan perusahaan, yang bekerja cleaning service, rumahnya sejauh ini. Kenshin lalu bertanya, "Lo apa mbaknya kerja itu? Pulang pergi tinggal di sini?" Indah pun menjawabnya, "Oh itu mas, saya kos di kota. Di sini 3 hari atau seminggu sekali pulang." Iwan pun ikut bicara, "Ya kayak gua bro yang dari desa, tinggal di kota, sewa kos kayak mbak Indah ini." Kenshin menyahutnya, "Kalau lu ya gua udah tahuan. Gak usah cerita pun kan aku pernah ke desamu." Dan Iwan pun bilang, "Ya gua kabari bro, barangkali lu lupa." Hahaha, Iwan bercanda. Di tengah itu terlihat serombongan orang, yang seperti bukan penduduk desa ini. Indah pun melihatnya, mereka nampak berseragam, berpakaian bagus, seperti akan menghadiri acara. Kenshin dan Iwan juga sama, melihat orang-orang itu semua, dengan banyak diiringi kamera, serta peralatan yang besar. Lalu terlihat spanduk tulisan, yang dibawa salah satu orang. Tulisan itu terbaca, ucapan selamat ulang tahun, pada seseorang. Nampak rombongan yang datang, memang begitu banyak. Mobil-mobil pun terlihat, berhenti satu persatu, di persimpangan jalan utama, tempatnya yang memang luas. Hal itu tak mengganggu orang yang lewat. Kenshin dan Iwan yang berjalan, nampak pula memperhatikan. Kemudian Iwan bertanya, "Mbak Indah, apa kenal orang-orang itu? Apa mereka penduduk sini?" Indah pun menjawabnya, "Saya nggak kenal Mas Iwan. Ini pun baru melihatnya. Mungkin mereka dari kota." Iwan menyahutnya, "Oh gitu rupanya." Dan setelah berjalan, masuk ke area sawah, melewati jembatan, Kenshin dan Iwan sampai di perkampungan, tempat rumahnya Indah. Makanya, mobil mereka tak bisa masuk, karena akses jalannya tertutup. Mobil perusahaan itu diparkir di pintu awal pertama, sama seperti yang lainnya. Lalu kemudian, saat masuk desanya Indah, Kenshin, Iwan, pas sopir, serta temannya Indah, yang bernama Ratna, cleaning service juga, langsung terperanjat mereka, melihat pemandangan kiri dan kanan. Rumah-rumah penduduknya, ada pohon-pohon buah, yang tumbuh dengan segarnya, dari buah anggur, buah stroberi, buah apel yang merah, pisang jambu dan jeruk, serta juga yang lain. Hampir semua ada. Kenshin sampai bicara, "Baru kali ini Wan, aku melihat pemandangan kayak gini. Kampung buah yang semerbak, hijau dan penuh tanaman, berada di desa ini." Iwan menjawabnya, "Sama bro, gua orang desa pun tak pernah melihat pula. Hanya di desa Mbak Indah ini, yang nampak begitu indah. Sama seperti nama mbaknya." Hahaha, Iwan bercanda menggoda. Indah pun tersenyum saja. Kemudian sampailah mereka di rumah tujuan. Indah langsung disambut oleh ibunya. Kenshin dan Iwan juga disapa. Begitu pula Pak Sopir dan Ratna. Mereka dipersilahkan masuk, dan ibunya Indah itu bertanya, "Londah kok tiba-tiba saja kamu pulang? Nggak memberi kabar ibu dulu? Apa kamu hari ini nggak bekerja?" Indah menjawabnya, "Iya bu, karena ini buru-buru. Mendadak begitu saja." "Indah pulang ada perlunya bu?" Ibunya bertanya lagi, "Emang perlunya apa Yandah? Kok sampai mengajak banyak temanmu?" Indah menjawabnya, "Oh ini bu, teman saya mas ini, istrinya lagi hamil pertama, katanya pingin mangga, kan sekarang belum musimnya, beli dimanapun sulit dicari. Makanya Bu Indah ajak ke sini. Kan kemarin di kebun, mangganya berbuah lebat." Ibunya pun menjawab, "Iya benar itu Indah. Tapi maafkan ibu, sejak 1 hari yang lalu, kebunnya disewa orang, untuk pesta ulang tahun. Begitu pula semua buahnya, yang ada di pohon itu, akan menjadi hidangan. Tamu-tamunya akan memetik apa saja yang mereka inginkan. Segala buah di kebun ibu, termasuk buah mangga, yang punya pesta orang kaya Indah. Ibu nggak bisa menolaknya, karena yang berwenang di sini, dari ketua rumah tangga, sampai Pak Camat, telah dibayar orang kaya itu. Ibu pun diminta untuk menyewakan kebun
Padahal ibu sudah bilang nggak mau. Nanti kebunnya rusak. Kamu tahu kan Indah? Mereka itu pesta. Banyak muda-mudinya. Jadi ibu khawatir. Kalau mereka nggak merawat, menginjak-injak tanaman, atau memotong pohon-pohon. Ini Indah. Ibu diberi uang 500.000. Agar mau menyewakan kebun mangga. Dan semua buah yang ada. Perjanjiannya pun terserah mereka. Bebas melakukan apa saja di sana. Sudah ibu tolak tapi ya gitu. Aparat desa yang minta. Ibu pun dipaksa. Kenshin dan Iwan mendengarnya. Mereka pun teringat. Rupanya rombongan orang tadi. Yang datang banyak sekali. Sambil membawa peralatan kamera. Akan mengadakan pesta. Di kebun mangga miliknya Indah. Dan terdengar lagi ibunya Indah bicara. Tapi kalau untuk buah mangga. Nanti ibu ke sana. Untuk memetiknya. Akan ibu ambilkan 1 atau 2 kilo. Untuk temanmu yang datang dari jauh. Kasihan istrinya yang hamil. Yang ingin makan mangga. Di saat itu Ratna temannya bertanya. Oh ya Indah. Di sini apa nggak ada penduduk lain? Yang punya pohon mangga juga. Indah pun menjawabnya, nggak ada Ratna, hanya ibuku satu-satunya, yang punya pohon mangga, meski belum musimnya, kebun kami selalu berbuah. Kalau penduduk lain, memang ada yang punya, tapi lain buahnya. Ratna pun mengerti, Kenshin dan Iwan pun sama, dan ibunya Indah. Kemudian bicara, oh ya kalau gitu ibu tak ke sana, mumpung pestanya belum dimulai. Nanti ibu masuk kebunnya, untuk mengambilkan mangga. Indah pun menjawabnya, kalau gitu saya ikut bu. Biar nanti Indah bantu bawakan. Kenshin dan Iwan pun sama. Mereka juga bilang. Kenshin berkata, oh ya Mbak Indah. Kita ikut juga, gak enak kalau menunggu di sini. Sekalian jalan-jalan, melihat-lihat pemandangan. Serta ingin tahu juga, kebun mangganya di mana. Ibunya Indah pun mengiyakan. Mereka lalu keluar rumah. Jalan bersama-sama, dan di lain tempat, yang juga ada di desa. Rombongan orang kaya, yang disebut ibunya Indah, telah berdatangan. Salah satunya bermobil mewah, yang tak lain yang punya acara. Rupanya itu seorang wanita muda yang memakai gaun pesta. Datang bersama cowoknya, serta juga para penjaganya. Mereka dikawal, layaknya orang yang penting. Si wanita itu bernama Magdalia, telah berulang tahun hari ini. Semua temannya diundang, dari pengusaha maupun pedagang. Tentunya mereka itu, kaum elit semua, golongan orang yang kaya, karena pestanya sendiri, sangat istimewa, dihias seperti gaya Eropa. Tempatnya pun di alam terbuka, di kebun yang langsung ada buahnya. Hal itu sangat jarang dilakukan. Untuk sebuah pesta, apalagi pesta ulang tahun, kalau tidak orang kaya, sangat jarang bisa melakukan. Menghiasi kebun yang besar, dengan peralatan yang mahal, dan Magdalia itu nampak senang. Senyum-senyum bersama cowoknya. Sesekali ia bilang, pada salah satu pengawalnya, Papa bersihkan jalan di depan itu. Saya tak mau batu kerikil ada di hadapan. Dan jangan biarkan orang desa mendekat. Saya nggak mau kena debu pakaian mereka. Waduh, si Magdalia, putri kaya nan cantik rupawan. Rupanya seorang wanita yang menjaga dirinya. Dari orang yang tak sepadan dengannya. Dekat-dekat pun sampai ia tak mau. Cowoknya pun juga sama, memiliki sikap begitu. Dan ibunya Indah, saat berada di lokasi, hampir mendekat di kebunnya sendiri. Ketika hendak masuk pintu utama, Indah dan ibunya, serta Kenshin dan Iwan, dilarang melanjutkan jalan, harus segera kembali putar. Salah satu penjaga itu bilang, hehe kalian, mau kemana memangnya? Orang desa jangan masuk pesta. Ini tempat orang kaya. Di saat bersamaan itu, datang pula Magdalia, bersama cowoknya. Para pengawal pun langsung mengamankan. Dengan mengayun-ayunkan tongkatnya, meminta Kenshin dan Iwan, serta Indah dan ibunya, agar segera minggir. Melihat hal itu, tentu saja Iwan langsung tak terima. Iwan merasa marah. Pemilik kebun malah dipinggirkan. Iwan pun berkata, hei Pak yang sopan Anda. Jangan pakai tongkat, meminggirkan orang dengan seenaknya. Apalagi ini orang tua, kebun itu juga miliknya. Jadi jangan begitu, hormati yang punya lahan. Magdalia langsung melihat Iwan. Ada orang yang berani bicara, melawan pengawalnya. Iwan yang berseragam cleaning service. Dilihat Magdalia tak ada nilainya. Begitu pula Indah dan Ratna, yang pakaiannya sama, cleaning service pula. Magdalia pun tak senang sekali melihatnya.
Dan pengawal itu menjawab, "Sudah kamu jangan banyak bicara. Orang takunya saja banyak tingkah." Pengawal itu pun tak memandang Iwan, malah mempersilahkan tuannya, Tuan Putri Magdalia, untuk segera berjalan. Alhasil di waktu itu, ibunya Indah, pemilik kebun mangga, dilarang masuk ke tempatnya sendiri. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kauri. Subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya